Halo semua, balik lagi bareng saya. Hari ini kita bakal dalemin salah satu pemikiran paling dasar di sosiologi dari seorang Emil Durkheim. Pertanyaannya simple, tapi dalam banget. Gimana caranya masyarakat bisa tetap nyatu? Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya ya. Coba deh, pikirin, apa sih yang sebenarnya jadi lem atau perekat yang bikin masyarakat kita ini ya tetap jalan, padahal isinya jutaan orang yang beda-beda banget. Nah, ternyata nih, ada seorang sosiolog Perancis, Emile Durkheim, yang juga kepikiran banget soal ini. Dan menurut dia, jawabannya tuh ada dua. Tergantung kita lagi ngomongin masyarakat yang kayak gimana. Yuk kita bongkar satu-satu. Pertama-tama, kita lihat dulu gimana masyarakat yang lebih sederhana atau tradisional bisa tetap kompak dan bersatu. Nah, perekat sosial yang pertama ini disebut Durkheim sebagai solidaritas mekanik. Kunci utamanya simpel banget, kesamaan. Coba bayangin deh sebuah desa kecil zaman dulu. Hampir semua warganya petani, kepercayaannya sama, kegiatan sehari-harinya juga mirip-mirip. Nah, ikatan di antara mereka tuh kuat banget karena, yaitu, mereka ngerasain hal yang sama, mikirin hal yang sama, percaya sama hal yang sama. Inilah yang oleh Durkheim disebut sebagai kesadaran kolektif. Yang menarik dari kesadaran kolektif ini tuh sifatnya. Ada tiga nih. Satu, dia itu nyakup semuanya, mulai dari moral, tradisi, sampai keyakinan bareng-bareng. Dua, dia itu ada di luar diri kita. Jadi kita tuh kayak lahir dan langsung masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga, sifatnya maksa. Kita dipaksa buat patuh. Ibaratnya kayak ada suara moral dari komunitas yang terus-terusan bisikin kita. Makanya, kalau ada satu orang aja yang melanggar aturan, itu nggak cuma dianggap salah pribadi, tapi dianggap serangan buat seluruh komunitas. Serangan buat kesadaran kolektif itu sendiri. Nah, karena itu hukumannya bersifat represif, keras, seringkali jadi tontonan, tujuannya bukan cuma buat ngasih efek jerah ke pelaku, tapi juga buat ngingetin semua orang, hei, ini loh aturan main kita, dan kita semua yang jaga. Oke, itu tadi kan masyarakat yang sederhana ya. Terus gimana dong dengan masyarakat modern yang super kompleks kayak kita sekarang? Di kota besar misalnya, pekerjaan beda-beda, keyakinan macam-macam, gaya hidup, apalagi? Gimana caranya kita bisa tetap nyatu? Nah, disinilah Durkheim ngenalin konsep keduanya, solidaritas organik. Kenapa organik? Coba deh bayangin organ tubuh kita. Jantung, paru-paru, otak, kan fungsinya beda banget tuh. Tapi justru karena beda, mereka semua saling butuh, saling bergantung, biar tubuh kita tetap hidup. Nah, masyarakat modern tuh kayak gitu. Jadi, ini dia poin pentingnya. Perekatnya bukan lagi karena kita sama, tapi justru karena kita berbeda. Saya butuh petani buat makan, nanti petaninya butuh dokter kalau sakit, dokternya butuh insinyur buat bangun rumah sakitnya, dan seterusnya. Pembagian kerja yang rumit inilah yang akhirnya ngebentuk jaring-jaring ketergantungan yang ngikat kita semua. Oke, biar makin jelas, coba kita jejerin deh kedua konsep ini. Kita bandingin langsung. Nah, kelihatan kan bedanya? Di satu sisi ada solidaritas mekanik, dasarnya persamaan, hukumannya represif, tujuannya buat ngejaga moral bareng-bareng. Di sisi lain ada solidaritas organik, yang dasarnya dari pembagian kerja. Hukumannya beda lagi, sifatnya restitutif atau memulihkan. Tujuannya bukan buat balas dendam, tapi lebih ke gimana caranya memperbaiki kerusakan dan balikin lagi keseimbangan di masyarakat. Terus mungkin ada yang nanya, emang kenapa kita harus peduli sama teori yang umurnya udah 100 tahun lebih ini? Apa relevansinya buat kita sekarang? Penting banget, karena teori Durkheim ini sebenarnya lagi cerita soal evolusi masyarakat kita sendiri. Dia ngejelasin perubahan besar-besaran dari yang tadinya kita diikat sama keyakinan yang seragam, jadi masyarakat global yang diikat karena kita saling butuh satu sama lain. Ini perubahan yang mendasar banget soal apa artinya jadi bagian dari sebuah komunitas. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang relevan banget hari ini. Coba pikirin deh. Di satu sisi, kita hidup di dunia dengan solidaritas organik yang kuat banget. Kita semua saling bergantung sama teknologi, sama rantai pasok global. Tapi di sisi lain, kita juga ngelihat solidaritas mekanik makin kenceng gaungnya kan? Kelompok-kelompok yang nyatu karena punya identitas atau keyakinan yang sama, apalagi di dunia maya. Nah, jadi pertanyaannya, ke depannya nanti, lem perekat mana yang bakal lebih kuat ngikat kita? Apakah karena kita saling butuh atau karena kita merasa sama?